Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang apa itu Omnibus Law. Omnibus Law adalah sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah undang-undang atau satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran. Pada Januari 2020 ada dua Omnibus Law yang akan diajukan pemerintah, yaitu yang pertama Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja, yaitu terdiri atas 11 klaster pembahasan dengan beberapa poin di dalamnya, yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, penggandaan lahan, investasi dan proyek pemerintahan, kawasan ekonomi. Dan yang kedua yaitu Omnibus Law tentang pekerjaan, yaitu terdiri dari atas 6 klaster. Yang pertama, pendanaan investasi, sistem teritori, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadilan iklim berusaha, dan yang terakhir fasilitas. Kemunculan Omnibus Law yang menimbulkan polemik yaitu terdapat pada pasal 88 tentang Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan kerja. Ketentuan ini diatur dalam pasal 81 angka 24 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 88 ayat 3 yang tercantum pada dalam bab ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 7 kebijakan itu yakni upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, dan tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja, yang dimana dari polemik tersebut maka rakyat Indonesia berprotes atau tidak setuju dengan undang-undang pasal tersebut. Perkembangan pelaksanaan Omnibus Law terdapat pada Perpu Cipta Kerja ubah soal penetapan UMP di Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Perpu itu langsung berlaku seketika. Salah satunya mengubah soal penetapan upah minimum provinsi UMP. Yang pertama, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten atau kota yang bersangkutan. Upah minimum kabupaten atau kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 menggunakan data yang sumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Mungkin gitu saja tentang Omnibus Law. Terima kasih.